Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera dan selamat malam kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada Jumat malam hari ini, tanggal 11 Agustus tahun 2023, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kasih Tuhan luar biasa. Tuhan senantiasa pelihara hidup kita, langkah demi langkah disertai Tuhan. Apapun keadaannya kita, setiap kita tidak terlepas, mungkin ada yang sakit, ada punya masalah, ada pergumulan, setiap apapun yang kita hadapi, tapi tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Biarlah kita menaruh pengharapan kepada Tuhan. Sebab hanya Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Saya teringat peristiwa Ayub. Tuhan pulihkan keadaan Ayub karena Ayub kembali kepada Tuhan. Kalau saya baca firman Tuhan di dalam Ayub pasal 42 ayat yang kelima dan ayat 12. Coba lihat ini. Ada pemulihan terjadi apabila pandang kepada Yesus, mengenal Yesus secara pribadi. Setiap kita harus mengenal Yesus secara pribadi. Ayat yang kelima dikatakan, Ayub 42 ayat yang kelima, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Amin. Jadi selama ini seringkali banyak anak Tuhan mengenal nama Yesus tapi tidak kenal pribadi. Tapi melalui firman Tuhan ini berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Demikian juga kita, mari kita kenal sendiri kita pribadi. Setiap kita pribadi. Saya pribadi kenal Yesus. Saya pribadi berjumpa dengan Yesus. Tiap hari, setiap saat berjumpa dengan Yesus. Haleluya. Itu harus ada kata-kata iman, saudara, ya. Ternyata saya mengalami pertolongan Tuhan. Ada pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, keselamatan dari Tuhan. Kemanapun saya berada, pada waktu saya berdoa, Tuhan sertai. Ternyata ada penyertaan Tuhan. Oh, banyak mujizat. Baik pada waktu yang lalu, seringkali ada hujan, saya berjalan hujan. Tuhan tolong supaya hujan berhenti sampai tidak tiba di rumah Bapa, supaya bisa berhenti, tiba di rumah boleh hujan lagi. Berhenti, saudara. Bapa kita Yesus luar biasa. Oleh karena itu mari kita mau datang kepada Yesus. Di ayat yang ke-12 dikatakan, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki dan 3 orang anak perempuan. Oh, dahsyat. Tuhan sanggup memberkati dengan cara yang dahsyat. Asal kita mau kenal Yesus secara pribadi dan taatlah kepada firman Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian. Blessed assurance, Yesus jaminanku yang mulia. Yesusku jaminan yang mulia. Amin. Sungguh dan pasti, haleluya, jaminanku, amin, haleluya. Yesus milikku selamanya, amin, haleluya. Ku mendapatkan keselamatan, lahir baru oleh Roh Kudus, amin, haleluya. Setiap hari, haleluya, ku mazurkan, amin, haleluya, memuji Yesus selamanya, amin, haleluya. Setiap hari ku mazurkan, memuji Yesus penebusku, amin, haleluya. Aku berserah, haleluya, hanya kepadamu Yesus, amin, haleluya. Kini merasa
sukacita, haleluya. Malaikat datang mewartakan anugerah dan kasih Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Setiap hari umat surga, amin, haleluya, memuji Yesus selamanya, haleluya. Aku bernyanyi memuji Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus Bapakku, Juru Selamatku, amin, haleluya. Ku serahkan semua kepadanya, ku ditebus, amin, haleluya. Ku memperoleh damai sejahtera bersama Yesus, amin, haleluya. Dalam menebus tersedia, amin, haleluya. Berkat bahagia yang berlimpah, amin, haleluya. Setiap hari, amin, ku masyurkan, amin, haleluya. Memuji Yesus selamanya, amin, haleluya. Aku bernyanyi puji Tuhan, amin, haleluya. Ku masyurkan Bapakku, Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya. Mazmur 113 ayat 1 sampai 5. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan, amin, haleluya. Kiranya nama Tuhan selalu dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai terbenamnya matahari, amin, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya. Tuhan Maha Tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi segala langit, amin, haleluya. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, amin, haleluya. Yang diam di tempat yang maha tinggi, amin, haleluya. Aku bernyanyi memuji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus kekal selamanya, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, amin, haleluya. Kehormatan, kemasyuran dan keagungan,
Haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan, amin, haleluya, berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, amin, haleluya. Nama Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kudus, nama-Mu yang Maha Sempurna, yang sangat Ku cintai, amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku dan hatiku, amin, haleluya. Sebentar kami mau baca firman-Mu, Bapa yang Maha Benar, haleluya. Ampunilah semua dosaku, semua salahku, Bapa. Terpujilah nama Bapa-Ku, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, malam hari ini aku mau baca firman Tuhan. Aku haus seperti seherusa rindu akan mata air. Demikian jiwaku rindu untuk berjumpa dengan Engkau di dalam firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Atas rahmat anugerah Tuhan kita dipelihara sampai hari ini, hari Jumat 11 Agustus, malam sebelum kita berbaring tidur. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya semangat kalau puji nama Tuhan. Mari kita mau semangat hanya kepada Yesus yang kita sembah. Hanya kepada Dia satu-satu kita cintai. Tidak ada pribadi lain, hanya Yesus. Kapan lagi saudara? Hidup ini berasal dari Tuhan loh. Sungguh. Bapak Ibu bisa sehat, bisa menikmati, ada rumah, ada mobil, apa yang kita miliki, ada pekerjaan, ada usaha. Ingat itu datang dari Tuhan. Ya, oleh karena itu mari hidup ini yang Tuhan punya selagi kita masih hidup. Kalau Tuhan sudah panggil, kita tinggalkan semuanya ini. Tapi kalau kita tunjukkan selama hidup kita benar di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan berkata, hai anakku, hai dombaku. Oh, Tuhan akan angkat kita masuk, pindah di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itu menjadi kerinduan kita. Waktu mari kita mau cinta Yesus, kita mau setia. Haleluya. Tema firman Tuhan pada malam hari ini, ya Tuhan, aku memanggil nama-Mu dari dasar lubang yang dalam. Di dalam dunia ini penuh dengan masalah, saudara. Ya. Bahkan kalau orang tidak tahan, ya, sampai terjadi peristiwa, ya, bunuh diri, membunuh orang, segala macam bentuk dosa dilakukan karena mereka hidup di dalam lubang yang dalam dosa. Tapi bagi kita semua, mari kita mau cinta Yesus, kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Mari kita mau baca Ratapan pasal 3 supaya selesai malam hari ini, supaya besok pagi kita akan selesaikan Ratapan pasal 4 supaya selesai. Setelah Ratapan baru kita akan masuk di dalam Yehezkiel, Bapak ya. Mari kita mau terus baca firman Tuhan supaya hati kita diisi dengan kebenaran Tuhan. Saya mau baca ayat 42 sampai 46 Ratapan pasal 3. Demikian firman Tuhan. Kami telah mendurhaka dan memberontak, Engkau tidak mengampuni. Engkau menyelubungi dirimu dengan murka, mengejar kami dan membunuh kami
tanpa belas kasihan. Engkau menyelubungi dirimu dengan awan, sehingga doa tak dapat menembus. Amin. Saya mau terangkan sebentar, saudara. Ada dosa yang bisa diampuni, ada dosa yang tidak diampuni. Maka dikatakan di sini, kami telah mendurhaka dan memberontak, engkau tidak mengampuni. Ini jelas, saudara. Ya. Jadi kalau sudah memberontak, berdosa terus-terusan dengan Tuhan, Tuhan berikan kesempatan. Tapi kalau terus-terusan berdosa berarti sama juga menghina Tuhan, menghujat Roh Kudus. Allah itu roh. Jadi jelas ya. Di dalam Matius pasal 12 ayat 31, 32, demikian firman Tuhan. Matius 12 ya. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Hujat manusia karena manusia. Kita minta ampun sama Tuhan. Jelas konteksnya berbeda ya. Dosa dan hujat manusia, kondisi manusia. Seperti manusia dengan manusia. Ya. Kalau minta ampun sama Tuhan, bertobat. Asal dengan catatan bertobat ya. Kalau dia berdosa terus, hidup di dalam dosa, risiko sini karena berarti dia bukan tidak diampuni. Memang dia tidak mau diampuni. Dia hidup di dalam dosa. Tapi beda kualitasnya kalau dia menentang Roh Kudus. Berarti menentang Allah. Kalau itu roh, berarti sudah dia tidak mau sama Tuhan. Gitu aja sederhana. Ya kalau tidak mau sama Tuhan ya sudah tidak bisa diampuni. Seperti di sini, berontak terus. Yang bisa diampuni termasuk doa. Doa sudah saya terangkan kemarin, ada doa yang bisa didengar, ada doa yang tidak bisa didengar, seperti dalam Yeremia 7:16. Tetapi engkau janganlah berdoa untuk bangsa ini, janganlah sampaikan seruan permohonan dan doa untuk mereka, dan janganlah desak aku sebab aku tidak akan mendengar engkau. Kenapa? Hidup di dalam dosa terus-terusan mempermainkan Tuhan. Ya kita harus hidup di dalam kebenaran dong, ikuti firman, jangan pas debat-debat saudara. Allah itu penuh cinta kasih, tapi saudara jangan mempermainkan kasih setiap Tuhan. Dalam Alkitab dikatakan Galatia 6 ayat 7, ya jangan sesat, Allah tidak memberikan dirinya dipermainkan. Oleh itu mari kita takut sama Tuhan. 45, kami kau jadikan kotor dan keji di antara bangsa-bangsa terhadap kami semua seteru kami, mengangkat mulutnya, keju dan jerat menimpa kami, kemusnahan dan kehancuran, air mataku mengalir bagai batang air karena keruntuhan putri bangsaku. Air mataku terus menerus bercucuran dengan tidak henti-hentinya. Sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari surga. Mataku terasa pedih oleh sebab keadaan putri-putri kotaku. Seperti burung aku diburu-buru oleh mereka yang menjadi istriku tanpa sebab. Mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lubang, melontari aku dengan batu. Air membanjir di atas kepalaku, kusangka binasa aku. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Amin. Mari apabila kita berdosa kepada Tuhan, seperti Yeremia, dia mengakui rendah hati di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, aku manggil namamu. Seperti malam hari ini kita panggil nama Yesus. Kita memuji nama Tuhan. Dan mari kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Engkau mendengar suaraku, jangan kau tutupi telingamu terhadap kesaku dan teriak, tolong. Minta ampun saudara dalam nama Yesus. Karena terlalu semangat saya bisa kesal. Tapi dalam nama tidak kesal lagi sampai terakhir. Amin. Engkau dekat tatkala aku manggil namamu. Engkau berfirman, jangan takut. Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku. Engkau telah menyelamatkan hidupku. Amin. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita semua. Mari kita mau bertobat kembali kepada Tuhan. Engkau telah melihat ketidakadilan terhadap aku ya Tuhan. Berikanlah keadilan. Engkau telah melihat segala dendam mereka, segala rancangan mereka terhadap aku. Engkau telah mendengar cercaan mereka ya Tuhan, segala rancangan mereka terhadap aku, percakapan orang-orang melawan aku, dan rencana mereka terhadap aku sepanjang hari. Amatilah duduk bangun mereka. Aku menjadi lagu ejekan mereka. Engkau akan mengadakan pembalasan terhadap mereka dan menurut perbuatan tangan mereka. Engkau akan mengeraskan hati mereka, kiranya kutukmu menimpa mereka. Ayat 66 yang terakhir. Engkau akan mengejar mereka dengan murka dan memunahkan mereka dari bawah langit. Ya Tuhan, amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Kita sudah dengar dan kita merenungkan firman Tuhan. Ratapan pasal 3 secara menyeluruh dari ayat 1 sampai 66. Puji Tuhan, ratapan fase 3 sudah selesai. Besok pagi kita lanjutkan ratapan fase 4. Supaya bisa selesai Bapak ya. Supaya kita menyelesaikan berikutnya. Kita akan baca Yeskiel. Mari kita kembali kepada Tuhan. Kita mau selalu berseru kepada Tuhan. Oh ratapan masih ada 5 pasal. Saya lihat ini di Alkitab. Ya,
Berarti besok lusa nih, minta-minta sama Tuhan. Yang penting kita mau taat, kita merendah hati, kita mau jujur di hadapan Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahanku. Kalau kita minta rendah hati sama Tuhan, ampuni, kembali kepada Yesus. Dia maha baik. Asal jangan mempermainkan Tuhan. Nggak bisa dong. Kita manusia aja nggak bisa dipermainkan, apalagi Tuhan pencipta langit dan bumi. Jangan seenaknya, tapi mau diatur sama Tuhan. Ikuti aturan hukum. Jangan menjadi orang yang melanggar hukum. Ya, jangan ngatur-ngatur hukum. Hukum yang sudah ditetapkan kita ikuti, kita hormati, sehingga kita menjadi orang yang benar dan diberkati Tuhan. Amin. Setiap hari, haleluya, ku masyurkan, amin, haleluya, memuji Yesus penebusku, amin, haleluya. Setiap hari ku masyurkan, amin, haleluya, memuji Yesus penebusku, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, amin, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, amin, haleluya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sebelum berbareng tidur, mari berjaga dan berdoa. Dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Dan mari selalu kita berseru, taat kepada firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin.